Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ada sebuah video di mana Pak Anies Baswedan sambutan gitu kan. Nah, dari sekian sambutan yang disampaikan oleh Pak Anies ini, saya ada mengcapture satu kalimat gitu. Oke. Lucu gitu. Ya, berkaitan dengan Formula E. Oh. Jadi Pak Anies menyampaikan bahwa ya memohon maaf ya untuk mereka yang kecewa gitu loh. Terus lalu Pak Anies bilang gitu loh, ya kecewa karena Formula E berjalan dengan lancar. Belum tahu nih di mana acaranya, tapi kita lihat dulu videonya. Oke. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang yang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa. Selama menjalankan amanat di Jakarta ini, kiriman doa tidak pernah putus dari begitu banyak pribadi-pribadi ikhlas di mana saja. Dan itulah yang membuat kami merasakan sekali, setiap kali pintu tertutup, muncul pintu baru tak terduga yang menyelesaikan masalah. Berderet, Bapak Ibu. Selama bertahun-tahun ini saya merasakan. Itu sebabnya saya sempat tadi juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang dari jauh, lokasinya tidak dekat dengan Jakarta, tapi hati dan pikiran dan doa dikirimkan ke kota ini. Amin. Insya Allah ini memberikan berkah bagi kita semua. Ya, luar biasa ya. Inilah ciri khasnya Anies Baswedan. Beliau mampu menjawab semua tudingan, bulian dengan begitu ringan. Sambil ketawa-ketawa gitu, dan tapi itu sangat menohok gitu. Kan agak berbeda dengan para pembela pecintanya yang ada di bawah itu, yang sampai marah-marah segala macam. Beliau sendiri tidak gitu. Nah, ini tentu menjadi sebuah tamparan yang berlipat-lipat dibandingkan sekedar diomelin, dimarahin dan segala macam. Ini ciri dari kepribadian seorang Anies Baswedan yang saya kira patut kita menjadikan teladan. Tentu tidak dalam semua hal ya, karena keteladanan utama kita adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi dalam konteks yang bisa kita lihat langsung hari ini, orangnya masih ada. Saya kira itulah yang menjadi contoh untuk bisa kita ikuti. Bagaimana cara kita menangani sebuah masalah, bagaimana cara kita menyikapi bulian, gitu, bagaimana cara kita mengapresiasi. Gitu. Dan mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan rakyat yang banyak ini, yang menginginkan Anies Baswedan sebagai presiden, bukan sekedar berharap Anies menjadi presiden, tapi berharap Anies menjadi presiden dan mampu membawa negeri ini menjadi jauh lebih maju, menjadi lebih sejahtera. Dan tidak cukup dengan itu saja. Mestinya kita pun berharap bahwa pribadi-pribadi orang-orang yang mendukung Anies Baswedan juga bisa mengikuti cara beliau gitu. Ketenangannya, cara menuntaskan pekerjaannya. Kan hikmah itu harus didapatkan oleh sebanyak mungkin, termasuk kita gitu. Jangan sampai kita yang mendukung Anies Baswedan, kita yang habis-habisan, kita yang marah-marah, kita yang bonyok-bonyok gitu. Anies jadi presiden, kita sakit, capek, kelelahan, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Kan ya lihat saja Anies gitu. Dia tetap tenang, dia tetap santai menghadapi beragam masalah yang begitu luar biasa. Saya mengajak sahabat semua, yuk kita ikuti cara-cara beliau dalam menghadapi hari-harinya gitu. Iya. Tapi kita juga bisa melihat dari sambutan yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu, bagaimana Anies Baswedan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang ada di acara itu atas doa-doanya untuk Jakarta. Padahal posisi berjauhan gitu, tetapi secara hati, secara niat yang tulus ikut mendoakan. Bukan soal Jakartanya kalau menurut saya kan, tetapi siapa pemimpinnya. Betul, gitu. Dan ini menjadi kata kunci, keyword yang luar biasa, yaitu doa gitu. Doa, kumpulan hati-hati yang berdoa. Itu kan yang sering kita lupa. Itu ditegaskan pada berkali-kali, senjatanya umat muslim itu adalah doa gitu. Bahwa kita itu sangat dekat dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering lupa dan kemudian mengandalkan terlalu banyak logika, pikiran gitu. Padahal kita dekat dengan Tuhan kita berdoa gitu. Nah,
Anies Baswedan mengingatkan itu semua, dan ini adalah lagi-lagi sebuah contoh integritasnya, bersatunya sosok yang cerdas tapi juga soleh, sosok yang mampu memimpin dan memanage wilayahnya. Di saat yang sama dia pun mampu menjalin hubungan dengan pihak yang di luar, yang eksternal, dengan pemimpin-pemimpin negara di luar sana gitu. Anies Baswedan yang sering menunjukkan kepiawaiannya, kecerdasannya dalam bernarasi, tapi juga piawai dalam mengedepankan pendekatan religi gitu. Jadi saya kira ini paket yang lengkap lah, nasionalis religius gitu. Dan merakyat. Merakyat Bukan berarti secara fisik ada di gorong-gorong Iya. atau sebagainya, tetapi justru ada di keputusannya ya. Betul. Dan Pak Anies pun tetap juga turun Ya. ke bawah-bawah, tapi memang nggak sampai ke gorong-gorong. Tapi ketika kita bicara soal doa, sepertinya doa untuk Pak Anies, menurut saya tidak bisa diharapkan dari seorang Rara Pawang Hujan itu kan. jangan itu. Saya kaget juga tuh kemarin ngelihat dia ternyata ada juga di pemakaman Eril. Oh iya, putranya iya, Ridwan iya. Kamil. Lo ngapain? Hadir juga itu, betul. Apakah untuk ya wallahualam. Iya, Ya iya, mungkin karena simpati Iya, empati juga. boleh hadir saja gitu. sih ya, silakan. Tapi ini ada video Kang Rara ketika diwawancara dalam satu podcast gitu. Oke. Kita lihat dulu ya. Oke. Walaupun maaf, saya sering menyatakan nggak suka Aniesnya. Karena Kenapa waktu nggak suka? ya semua orang kan punya idola ya. Kebetulan saya nggak idolanya, Iya. bukan Pak Anies. Kan ada alasannya tuh, kenapa nggak suka? Ya sejak kayak dulu waktu jadi menteri itu kayak ribet itu loh jadi menteri. Jadi Yang jadi menteri ribet tuh banyak loh, nggak cuman. Iya, karena kebetulan nggak suka aja pokoknya. Pokoknya titik nggak suka. Pokoknya nggak suka. Nah ini kita bisa melihat bahwa ketika Rara ditanya alasannya kenapa nggak suka sama Pak Anies gitu loh. Ya bicara soal idola kan. Idolanya siapa? Jokowi. Nah tapi kan kalau idola pasti ada alasannya. Apa? Ya pokoknya nggak suka aja gitu. Nggak suka Anies gitu. Nggak suka Anies maksudnya. Ya, saya kira itu kabar baik. Ini memang bukan berita yang terlalu penting, tapi perlu kita bahas untuk menunjukkan ketika ada orang yang tidak disukai oleh orang yang jauh dari nilai-nilai syariat, maka dia orang baik. Itu logikanya begitulah gitu ya. Ketika Anies Baswedan tidak disukai oleh Rara, maka Anies adalah orang baik, orang yang benar gitu. Karena Rara kita tahu dia sangat jauh dari nilai-nilai ajaran yang kita anut. Meskipun dia juga mengaku bukan Islam, tapi dia juga sering mencampur adukan upaya-upaya dia memindahkan hujan dan segala macam dengan katanya kemarin yang di pemakaman anaknya Ridwan Kamil tuh, katanya dia meminta sekda atau siapalah untuk membacakan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat ini. Tapi dia yang minta gitu. Nah, kan ini luar biasa. Jadi sudahlah, saya kira apa yang dilakukan oleh Rara pun mesti kita edukasi terus-menerus nih untuk ke masyarakat kita. Jangan sampai ini menjadi perbuatan syirik. Kalau sudah perbuatan syirik itu ibadahnya nggak diterima gitu. Nah kan ya sayang sekali gitu. Kita melihat bagaimana rakyat ini harus bisa memilih seorang pemimpin yang memang mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan tanah air gitu kan. Dan kita juga melihat bahwa Indonesia dinilai seperti sedang dieksploitasi oleh kepentingan segelintir kelompok. Nah, ini sebagai edukasi bersama saja kan. Ya. Ternyata ada juga ini yang tidak kita ketahui, misalkan bagaimana seperti disampaikan oleh MH Ainun Najib, ketika sumber kekayaan alam, gas dan minyak misalkan ke depan akan digantikan dengan panas bumi. Dan ada video juga itu kan, Oke. panas bumi di beberapa gunung itu sudah dikontrak oleh kelompok Pihak asing orang, lagi? bisa pihak asing intinya seperti itu. Berarti kan ini siapa kita nanti ke depannya? Bagaimana, apa nasib kita ke depan kan begitu. Kita lihat sedikit videonya saja sebagai edukasi bersama. Oke. Saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu.
Banjarjo sampai ke Jombang Kabuh. Itu di situ ada, jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor. Kui ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak. Ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar. Jadi kalau saya ingat misalkan siapa kita, Indonesia. Indonesia dirampok asing. Aduh, saya kira apa yang disampaikan oleh MH Ainun Najib, beliau sosok yang netral, dia tidak berpihak kemana-mana, tapi kita juga sering diingatkan, sering dicerahkan oleh kalimat-kalimat beliau. Dan ini memang agak unik juga ya, MH ini dia tidak ada di mana-mana, tidak kemana-mana juga, tapi dia mengetahui segala hal. Nah, ya inilah salah satu orang hebat nih ya, MH Ainun Najib. Cuman sayang beliau tidak berminat menjadi presiden. Dia pengen bersama rakyat saja katanya. Itulah saya kira peran serta kita juga dengan informasi yang diberikan oleh MH ataupun yang lainnya. Ini harus kita ingat-ingat terus, harus kita gaungkan terus sebagai upaya untuk perwujudan kita menjaga agar negeri ini jangan sampai semakin tergadaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.